Bab 6. Hukum diadakan supaya dosa bertambah banyak. Tuhan telah menaruh pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di Taman Eden, karena Adam dan Hawa tidak sempurna. Sekalipun ada hukum, hukum itu tidak dapat menjadi halangan di tempat sempurna. Ada tertulis, 1 Timotius pasal 1 ayat 9, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim. Di tempat yang tidak sempurna, hukum menjadi halangan besar. Tentang hal tersebut Rasul Paulus telah berkata seperti berikut. Roma pasal 7 ayat 10. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Perintah di Taman Eden adalah, janganlah makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Iblis mencari kesempatan dan menyesatkan Hawa untuk makan buah dari pohon yang terlarang dan memberikannya itu kepada Adam dan memakannya. Akhirnya mereka menjadi mati. Perintah seharusnya membawa kepada hidup, tetapi manusia melanggarnya lalu ditahan dalam kematian. Ada tertulis. Roma pasal 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya, sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Betapa besar dan dalamnya rencana Tuhan. Di Taman Eden, Tuhan telah mengadakan hukum tentang buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, tetapi akibatnya mereka mati oleh karena hukum itu. Dan di Gunung Sinai 10 perintah telah diberikan kepada bangsa Israel sebagai hukum, tetapi juga mengakibatkan kematian bagi mereka. Jadi agar menyelamatkan manusia yang telah ditakdirkan untuk mati, Kristus telah datang ke dunia ini. Karena itu, barang siapa percaya kepadanya, dia akan diselamatkan. Adam dengan tubuh jasmani membuat banyak orang berdosa, sedangkan Yesus dengan tubuh rohani membuat banyak orang beroleh hidup yang kekal. Dia telah meninggalkan tahta sorgawi yang mulia dan datang di dunia ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah ditakdirkan untuk mati oleh karena dosa Adam. Mengenai hal tersebut, Rasul Paulus telah menulis bahwa yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Ada tertulis, 1 Korintus pasal 15 ayat 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Perkataan di atas menunjukkan bahwa banyak orang ditaburkan dalam tubuh alamiah melalui Adam, dan banyak orang akan bangkit dengan tubuh rohaniah dari tubuh alamiah melalui Kristus Yesus. Seseorang berkata mengapa Tuhan membiarkan banyak orang menjadi korban untuk menyelamatkan sedikit orang, sebab banyak malaikat telah berbuat dosa melawan Tuhan di dunia malaikat. Maka banyak orang dikorbankan. Dan jika hanya memikirkan dunia manusia, jumlah yang akan terbunuh sepertinya amat besar. Tetapi dengan mempertimbangkan kebesaran dunia malaikat dalam seluruh alam semesta, itu hanya bagian terkecil. Jikalau seseorang diselamatkan sebagai sekumpulan kecil di antara sekumpulan yang masuk ke dalam kematian, kemuliaannya akan mencapai sorga. Betapa besarnya kasih karunia dari penyelamat yang menyelamatkannya. Mereka akan sangat bersyukur atasnya. Demikianlah,
Tuhan telah membiarkan orang yang diselamatkan mengenal kemuliaan penyelamat mereka. Ada tertulis, Roma pasal 9 ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda, untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain, untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya, yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita, yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Tuhan telah membuat banyak benda biasa untuk menyatakan kemuliaannya kepada benda, untuk digunakan dengan tujuan yang mulia. Dia menyatakan kehendaknya yang mendalam dan besar, hanya kepada benda untuk digunakan dengan tujuan yang mulia melalui banyak pencobaan, supaya mereka memuliakan Tuhan. Lalu, di bab depan, marilah kita mempelajari secara lebih mendalam tentang persoalan yang tercatat di atas dan persoalan roh.